Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar tentang perbandingan. Saya khususkan di sini adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ada materi yang sudah saya unggah melalui video, silahkan ditonton terlebih dahulu materi ini, kemudian kita kerjakan soal yang ada di bawahnya. Soal yang pertama, kalian tinggal memilih jawaban A, B, C, atau D. Soal yang nomor 1. Jika harga 6 meter kain adalah 90.000, maka ketika harga 25 meter kain menjadi berapa? Silahkan dihitung, kemudian pilih A, B, C, atau D. Yang nomor 2, ini adalah perbandingan. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam waktu berapa hari? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak orang, jika orangnya banyak, 25 orang, pekerjaan itu selesai dalam waktu 32 hari, maka kalau orangnya sedikit, ketika orangnya berkurang, maka waktunya juga akan bertambah. Kalau bertambah menjadi berapa hari? Kira-kira begitu. Kita gunakan sistem budget. Contohnya begini. Oke. Contohnya begini. Ketika ada 10 orang pekerja, itu akan selesai dalam waktu 20 hari. Maka kita gunakan sistem budget. Budgetnya artinya 10 kali 20, yaitu 200. Ini budget yang harus kita capai. Kemudian ketika orangnya itu berkurang atau bahkan bertambah, ketika orangnya berkurang menjadi 5 orang, maka budgetnya ini harus sama. Budgetnya harus sama menjadi 200. Jika budgetnya menjadi 200, ketika 5 orang, maka butuh berapa hari? Tinggal dibagi saja 200, kalau dibagi 5, berarti 40 hari. Begitu. Ketika orangnya itu bertambah, misalkan menjadi 20 orang. Misalkan menjadi 20 orang, maka budgetnya tetap harus sama, yaitu 200. Kalau 200, maka dia akan selesai dalam waktu 10 hari. Ini yang dikatakan perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak, semakin sedikit orangnya, maka yang ini akan semakin naik. Gini, ketika dikatakan perbandingan berbalik nilai. Kalau orangnya semakin banyak, maka yang ini akan semakin sedikit. Ini untuk perbandingan berbalik nilai. Jadi silakan dihitung, ketika 25 orang selesai dalam waktu 32 hari, maka budgetnya berapa? Ketika orangnya dikurangi menjadi 20 orang, maka harinya berapa? Begitu. Kemudian yang nomor 3. Sebuah ruangan yang kotor memerlukan waktu 18 menit apabila dibersihkan oleh 5 orang. Bila ruangan tersebut hanya dibersihkan 3 orang, maka waktu yang diperlukan berapa menit? Ini masih sama dengan yang tadi, yaitu perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang nomor 4. Seorang pedagang membeli 40 pensil dengan harga 1.200 per buah.
Jika dengan jumlah yang sama ia ingin membeli 50 pensil, maka harga sebuah pensil berapa? Apakah 940? Pernyataan ini kalian tinggal memilih benar atau salah. Caranya bagaimana? Tinggal klik benar atau salahnya di sini. Kemudian yang nomor 5. Pilih cara penyelesaian permasalahan berikut. Artinya begini, apakah ini merupakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Pernyataan yang pertama, caranya bagaimana? Caranya kalian tinggal membuat garis. Nah, kalian cocokkan apakah ini ke perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Dikatakan perbandingan senilai apabila ini tadi, kalau ini perbandingan berbalik nilai, ketika yang sebelah kiri bertambah kecil, yang sebelah kanan bertambah besar. Perbandingan senilai itu contohnya adalah ketika kamu membeli satu buku tulis, misalkan harganya 1.000. Ketika membeli 2 buku tulis, maka harganya juga akan naik, yaitu 2.000. Itu yang dikatakan perbandingan senilai. Jadi silahkan dipilih di sini nomor 5, apakah dia termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang terakhir nomor 6, perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi adalah 7:4. Kalian membuat dulu persegi panjangnya, kemudian ada panjang dan lebarnya, perbandingannya adalah 7:4. Kita sudah membahas perbandingan itu pada minggu yang lalu. Kemudian keliling dari persegi panjang itu adalah 66, maka luasnya berapa? Sebelum menghitung luasnya, maka kalian harus tahu terlebih dahulu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Bisa dipahami? Kalian silahkan kerjakan dengan jujur dan teliti. Setelah kalian kerjakan, kemudian tekan finish. Jika kalian sudah menekan finish, jangan klik check my answer. Ini bukan yang ini, akan tetapi email my answer to my teacher. Saya ingatkan kembali karena kemarin banyak sekali siswa yang bertanya tidak bisa dikirim atau bahkan sudah mengerjakan tetapi tidak sampai ke saya. Karena ini check my answer, jangan check my answer, tapi email my answer to my teacher. Artinya kirim jawabanmu kepada email saya. Tuliskan namamu. Di sini tuliskan namamu. Siapa namamu? Nama saya Ummu Fikriah. Kemudian grup level kelas berapakah kalian? 7F atau 7G. Kemudian school objeknya, karena saya mengajar di 2 sekolah, jadi silakan ditulis SMP 1 Nguling atau SMP 4 Nguling. Kemudian enter your teacher email code. Ini yang kemarin banyak keliru. Karena apa? Email yang dimasukkan adalah email kalian, bukan email kalian tetapi email saya. Email saya adalah ummufikriah39180@gmail.com. Jangan sampai keliru, U di depan tidak besar. Ini bukan email kalian, sekali lagi saya katakan ini bukan email kalian tetapi email saya. Ya. ummufikriah39180@gmail.com. U di depan tidak besar. Karena kalau kalian salah menuliskan email saya maka tidak akan sampai di saya. Apapun yang sudah kamu kerjakan tidak sampai di saya. Artinya nilainya tidak masuk ke saya. Bisa dipahami ya? Setelah itu kalian tinggal send. Ketika kamu sudah send maka akan keluar apa-apa yang sudah kalian kerjakan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar mandiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.